Baik, saudara, kita akan buka firman Tuhan kita pada malam hari ini dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 58 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12. Mari kita membacakannya bergantian. Bukan, berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita kadang-kadang menyangka ketika kita sudah berada di rumah Tuhan dan kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita menyangka dengan berbagai liturgi yang kita buat, kita menyangka dengan doa yang begitu hebat dan puji-pujian yang begitu luar biasa, kita sudah beribadah kepada Tuhan. Dan bahkan kita menyangka ibadah kita diterima oleh Tuhan. Mungkin doa kita sudah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan puji-pujian kita sudah menyenangkan hati Tuhan, dan segala tindakan kita di dalam gereja Tuhan, baik Tuhan, itu sudah menyenangkan hati Tuhan, dan kita pulang dengan sukacita, kita pulang dengan kepuasan tersendiri, saudara. Tetapi apakah betul semua yang kita sudah lakukan itu sudah berkenan kepada Tuhan? Saudara-saudara, mari kita melihat bahwa ada ibadah yang ditolak oleh Tuhan, saudara. Ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan, ibadah yang tidak mendatangkan berkat, saudara, bagi orang yang melakukannya. Bukan dia mendatangkan berkat dalam hidup dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari ayat yang pertama dikatakan, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya.
Mereka menanya aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Saudara-saudara, ini adalah sebuah gambaran ibadah yang dilakukan oleh umat Tuhan, saudara. Bahkan dikatakan setiap hari mereka datang kepada Tuhan. Mereka mencari Tuhan setiap hari, saudara. Kita ibadah hanya seminggu sekali, saudara. Tapi mereka setiap hari mereka mencari Tuhan. Bahkan mereka suka mengenal akan jalanku. Tetapi mereka tidak. Mereka suka. Tidak didorong, tapi mereka suka menghadap Allah. Mereka senang menghadap Allah, saudara. Tetapi apakah ibadah mereka diterima oleh Tuhan? Apakah apa yang mereka lakukan diterima oleh Tuhan? Dikatakan, tanyanya, mengapakah kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mulai kelihatan belanggu, saudara. Rupanya mereka cari Tuhan itu ada sesuatu yang mereka inginkan, yaitu diperhatikan, dijawab oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Kemudian, mengapakah kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, ini jawaban Tuhan. Rupanya mereka bukan hanya datang beribadah di bait suci Tuhan yang begitu luar biasa, tapi mereka juga berpuasa. Mereka merendahkan diri. Dan juga dikatakan mereka tidur di atas abu. Mereka memakai itu kain kabung, saudara-saudara. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Seperti itu. Ini jawaban Tuhan. Apakah Tuhan mengindahkan mereka? Dikatakan, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Tuhan sudah mulai marah. Hari puasamu kamu mengurus urusanmu. Apa yang mereka urus sebenarnya? Dikatakan, dan kamu mendesak-desak semua buruh. Apa yang mereka desak terhadap buruh-buruh mereka? Dikatakan, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kuhendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Saudara-saudara, rupanya di samping mereka beribadah pada Tuhan, tapi mereka juga berbuat dosa. Dosa apa? Yaitu mereka berkelahi. Saudara-saudara, untuk itu kita mau melihat sekarang apa ibadah yang berkenan pada Tuhan. Ibadah yang bagaimanakah yang membawa berkat bagi kita? Ibadah yang bagaimanakah yang membawa berkat bagi kita? Saudara-saudara, dikatakan oleh Alkitab di ayat 6 yang sudah kita baca, bukan berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kekaminan, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan, ibadah yang membawa berkat bagi saya dan saudara. Yang pertama adalah hubungan kita dengan sesama diperdamaikan, dipulihkan, saudara. Pertama dikatakan berkelahi. Mereka sambil berkelahi tapi mereka juga beribadah. Mereka sambil berkelahi tapi juga beribadah pada Tuhan. Dan ibadah mereka tidak didengar oleh Allah. Suara mereka tidak didengar oleh Allah.
Karena mereka saling berkelahi satu dengan yang lain. Hubungan dengan sesama ada masalah. Saya menonton pidatonya Pak Prabowo yang dulu mencalonkan jadi presiden itu ya. Dia berkata begini, saya suka dengan statementnya ya, tapi saya bukan berarti saya ini harus memilih dia gitu kan, itu urusan politik. Tapi saya statementnya bagus. Nah, statementnya adalah dia berkata, satu musuh itu terlalu banyak. Saya masih simpan itu statement dia. Satu musuh itu terlalu banyak. Jadi kalau satu terlalu banyak, harusnya berapa? 0. Berarti hidup ini seharusnya tidak ada musuh. Itu dia. Karena satu musuh saja sudah terlalu banyak. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah ada musuh? Kita berkata, "Mo." Ya, ada seorang ibu ditanya, ada seorang bapak sudah tua. Tanya, apakah bapak ada musuh dalam gereja? Tidak ada. Tak ada, hebat tak? Kenapa? Karena musuh-musuh saya sudah meninggal semua. Nah, saudara-saudara, apakah kita punya musuh? Mungkin kita berkata tidak ada, tapi dalam hati ada dendam, ada sakit hati, ada kemarahan. Apakah itu bukan musuh, saudara-saudara? Adakah itu bukan perkelahian? Iya. Suami istri hanya akur-akurnya waktu di gereja. Ketemu di gereja, duduk bersama. Wah, mesra. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, aduh, piring terbanglah, bantal terbanglah, ya, binatang-binatang pun terbang sana sinilah. Ya. Akurnya hanya di gereja. Akurnya kalau hanya ketemu pendeta, malu. Akurnya kalau bertemu dengan teman-teman. Tapi kalau sudah tidak bertemu teman, tidak tinggal berdua, waduh, semua caci maki, semua kata-kata yang tidak baik keluar, bertengkar yang terjadi. Tapi ibadahnya mantap, datang ke gerejanya mantap, semuanya mantap. Tapi di rumah tiap hari perang saja, perang dingin nih, perang panas nih, perang suam-suam, perang terus. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, apakah ibadah kita berkenan pada Tuhan kalau cara hidup kita seperti itu? Saudara-saudara, jika kita ingin ibadah kita berkenan pada Tuhan dan mendatangkan berkat, hiduplah damai dengan semua orang. Makanya doa Bapa kami apa? Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika kita menghadap Tuhan, yang memisahkan kita berkata adalah dosa kita. Dosa kita. Sekarang bagaimana menyelesaikan dosa kita? Dengan pengampunan. Lalu kita minta ampun kepada Tuhan, tapi kita sendiri tidak mengampuni teman kita, famili kita, saudara kita, suami kita, istri kita, anak kita, teman-teman kita. Bagaimana Tuhan bisa mengampuni kita? Bagaimana kita bisa menghadap Tuhan dengan hati yang tulus, yang indah? Yang tidak bisa. Ibadah yang berkenan pada Tuhan bukan dibarengi dengan dosa perkelahian. Amin. Amin. Beri semangat dulu. Kemudian
berhubungan dengan hubungan yang dipulihkan di sini, di sini adalah berbicara bagaimana terjadi penindasan. Tadi perkelahian, sekarang berbicara tentang penindasan. Dikatakan bukan, berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kehaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Saudara-saudara, kita harus melepaskan orang dari belenggu-belenggu yang kuk, yang menekan dia. Penindasan-penindasan yang menindasi dia. Mungkin dalam bentuk banyak bentuk. Baik secara psikologis, baik secara fisik. Orang-orang yang tertindas. Saudara-saudara, mungkin saudara-saudara berkata, saya tidak menindas orang lain. Tapi ketika engkau di rumah, engkau mungkin sebagai istri, engkau bisa menindas suami. Engkau berusaha menjadikan suamimu sebagai budakmu. Engkau berusaha sebagai istri membuat suamimu di bawah ketiakmu. Di bawah ketiak istri. Ada pepatah yang mengatakan seperti ini. Karena mungkin engkau merasa engkau hebat, engkau lebih pintar dari suamimu, engkau lebih kaya dari suamimu, engkau lebih hebat dari suamimu, sehingga suamimu harus mendengar engkau, suamimu harus mengikuti apa maumu, dan engkau menjadikan dia sebagai pembantumu. Padahal suamimu pun dia ingin bebas, dia ingin mengekspresikan dirinya, dia juga punya keinginan, tetapi keinginanmu lah yang mendominasi, sehingga suamimu merasa tertekan, ada kuk yang menekan di lehernya itu, dengan lehernya tertekan terus. Itu penindasan, saudara. Tanpa sengaja engkau telah membuat suamimu tertindas di dalam rumah tangga. Wah, ini tak adil, Pak. Belum ngomong suami. Nanti ada juga sebagai suami, engkau juga bisa menindas istrimu. Istrimu menjadi seorang yang tertindas di dalam rumah tangga, bekerja dan mungkin capek di rumah, dan kamu tidak peduli dengan hidup dia. Dia punya persoalan, dia punya pergumulan, kamu tidak peduli dengan dia. Itu sebuah penindasan. Istrimu engkau jadikan babu di rumah. Orang bekerja di luar sana dapat gaji, tapi istri gaji pun tak ada, makan pun susah, uang saku pun pelit minta ampun, gitu. Tanpa sengaja kita membuat penindasan terhadap istri kita. Kita membuat dia tertekan di rumah, mukanya panjang terus, ya. Dia tertekan, mau berteman tidak boleh, mau jalan tidak boleh, mau bergaul tidak boleh. Bukan berarti harus poya-poya di luar dan bergaul di luar kayak selebriti, bukan juga. Tapi prinsipnya dia tertekan di rumah, stres dengan hidupnya. Engkau mungkin telah menindas dia.
Bahkan mungkin ada suami yang menjadikan istri sebagai bomber untuk ditinju, untuk dipiting lehernya. Dia pikir, saya kan suami, saya kuat, saya punya tenaga, saya punya karakter, saya punya betulan istri saya ini lemah. Dengan sedikit-sedikit piting dan seterusnya. Engkau telah menindas istri. Kemudian sebagai anak-anak, apakah anak-anak bisa menindas orang tua? Bisa. Oh, aku mau kuliah. Lalu papa mama berkata, nggak ada duit untuk kuliah di dekat-dekat aja di Pontianak. Tidak, saya mau luar negeri. Bila ada duit, pokoknya saya tak mau tahu. Kalau enggak, saya bunuh diri. Wah. Dia membuat orang tuanya menjadi sapi perah. Dia membuat orang tuanya menjadi tertindas karena keinginannya. Dia menindas akan orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya sudah tua, ya sudah tidak produktif lagi, udah pensiun, tidak punya uang lagi. Oh, kata-katanya kadang-kadang kasar. Oh, kata-katanya kadang-kadang lompuk sikit isi. Kadang-kadang hormatnya pun sudah hancur-hancuran. Engkau sedang menindas papa mama. Tapi engkau beribadah begitu luar biasa di gereja. Engkau berdoa begitu luar biasa. Engkau memuji Tuhan begitu luar biasa. Apakah ibadahmu diterima oleh Tuhan? Tidak. Apakah suaramu dengar oleh Tuhan? Tidak. Karena engkau sedang menindas orang lain. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah hubungan dengan sesama kita, siapapun itu, harus dipulihkan. Amin. Jangan berkelahi, jangan menindas orang lain, siapapun engkau. Mungkin engkau adalah bos, engkau jangan menindas anak buahmu. Engkau mungkin orang tua, juga jangan menindas anak-anakmu. Nah, ada anak-anak yang dijadikan sapi perah, saudara, oleh orang tuanya. Anak-anaknya yang dijadikan sesuatu yang tidak benar oleh orang tuanya, ditindas, bahkan dikurung di dalam rumah, tidak boleh keluar, tidak apa segala macam, kebebasannya tidak ada dan sebagainya, tidak bisa mengekspresikan dirinya dengan baik karena penindasan orang tuanya. Ya, mendidik itu berbeda dengan penindasan. Mungkin satu kali kita akan bicara itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu pertama, hubungan dengan sesama dipulihkan. Amin. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan, ibadah yang mendatangkan berkat bagi kita adalah ibadah di mana kita, kehidupan kita diperdamaikan dengan semua orang. Yang kedua, yaitu dikatakan supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu. Yang kedua adalah menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, dikatakan kita ini diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan itu tidak pernah menuntut
apa yang kita tidak punyai untuk dikasihi kepada orang lain. Tetapi Allah ingin kita membagi apa yang ada pada kita kepada orang lain, saudara-saudara. Terutama kepada orang-orang yang susah dan orang-orang yang layak menerima, orang-orang yang memang perlukan itu. Nah, itu harus menjadi cara kehidupan kita. Memecah-mecahkan roti, artinya membagi apa yang Tuhan berikan kepada kita kepada orang lain, dibagikan kepada orang lain. Dan juga ya, orang yang lapar dikatakan di sini, dan membawa ke rumah orang miskin yang tak punya rumah. Orang yang mungkin tunawisma, orang yang mungkin ini ya, kalau dalam perjanjian baru itu banyak perantau-perantau supaya bisa menumpang di rumah. Gitu. Itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Ya, tapi kalau semakin kota besar, semakin susah ya membuat mengasih orang tumpangan ya. Gitu. Tetapi ini diajarkan oleh Alkitab supaya kita memperhatikan orang-orang yang tidak punya rumah, orang-orang yang susah itu. Bahkan dikatakan orang yang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Ya. Karena kalau lihat orang telanjang bagaimana? Tutup mata kan? Gitu kan? Tapi adakah kita lalu kita pergi? Tidak. Alkitab mengajarkan kita untuk memberikan pakaian bagi mereka. Artinya menjadi berkat bagi mereka. Amin. Saudara-saudara pun dikatakan kita diberkati untuk menjadi berkat. Kadang-kadang kita ini terlalu membangga-banggakan. Oh, saya punya mobil, merek ini, merek itu. Oh, saya punya rumah, lihat rumah saya besar. Oh, saya punya kebun, lihat besar. Oh, saya punya harta, lihat luar biasa. Tidak bangga. Tapi adakah kita bangga ketika kita membagikan bagi orang lain? Jangan-jangan yang terlalu banyak itu justru tidak suka bagi, makanya banyak dia ya. Ya. Dia terlalu kaya karena pelit. Ada orang kaya karena terlalu pelit. Tapi kita membanggakan itu, saudara. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita itu tidak baik. Dan itu akan menghalang ibadah kita di hadapan Tuhan dan berkat Tuhan bagi kita. Sekarang kita lihat berkatnya. Apa berkatnya? Ya, kita cepat saja. Dikatakan pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Berkat jika kita beribadah disertai dengan perbuatan-perbuatan, hubungan diperbaiki dan menjadi berkat bagi orang lain, maka terangmu akan menjadi seperti fajar. Dan jika ada luka di dalam hidupmu, engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Ini berkat. Bahkan mereka dikatakan kebenaran dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu, saudara. Kemuliaan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupanmu. Engkau akan bisa menikmati kemuliaan Tuhan, hadirat Allah dalam hidup. Kadang-kadang kemarin baru saya baca sebuah buku, dan ketika saya membaca buku ini, saya merasakan hadirat Allah begitu hebat dalam hidup saya. Saya menangis dan menangis dan menangis dan menangis.
Kadang saya merasakan naungan kuasa Allah begitu hebat. Bahkan ketika saya naik sepeda, naik motor, tiba-tiba saya merasakan Allah berbicara dan menyentuh hati saya. Ketika saya memuji Tuhan, seperti aliran itu begitu kuat. Dan itu tidak harus seperti itu. Masing-masing kita punya pengalaman bagaimana Allah itu dalam hadirat yang memenuhi kita, kemuliaan yang memenuhi kita. Dari detik ke detik pun Tuhan bisa memenuhi kita dengan hadirat. Ya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, dikatakan pada waktu itulah engkau akan memanggil nama Tuhan, memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi memperkenankanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Saudara-saudara, berkat Tuhan yang indah bagi kita, yaitu doa kita menjadi sangat efektif. Amin. Ketika kita berteriak, ketika kita meminta tolong, Tuhan berkata, ini aku, ini aku. Artinya Dia siap menolong kita, Dia siap menolong kita, Dia menjawab doa-doa kita. Kalau kita melepaskan orang dari kuk, dan lebih lagi dijelaskan, jangan nunjuk-nunjuk orang dengan jari juga. Tunjuk satu kena itu. Jangan memfitnah juga. Terus dah jelaskan lebih dalam lagi. Bukan jangan memfitnah orang lain. Makanya hati-hati kalau kita ini ngomongin orang. Benar tak benar itu harus benar dulu. Jangan kita menjadi orang yang menyebarkan gosip sana sini. Itu adalah fitnah, saudara. Hanya hati-hati. Tuhan tidak suka dengan orang yang suka memfitnah orang lain, mengarang cerita sana sini, menambah cerita atau mengurang cerita sana sini. Hati-hati kita. Kemudian dikatakan lagi, apabila engkau menyerahkan kepada orang yang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Luar biasa berkati. Amin. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Kalau Tuhan sudah menuntun kita, masalah apa yang kita tidak bisa selesaikan? Amin. Pergumulan apa yang tidak bisa kita lalui lagi? Kalau Tuhan sudah menuntun kita, sudah membimbing kita, Allah pencipta alam jagat raya. Ingat, Allah yang melihat manusia itu seperti debu, setitik debu. Allah yang melihat manusia itu seperti setitik air dalam timba. Takkan Allah tidak bisa menyelesaikan masalahmu? Mustahil, saudara-saudara. Jika Allah sudah bertindak, tidak ada satupun yang tidak bisa terselesaikan oleh Allah dalam hidup saya dan saudara. Amin. Dia semangat dulu. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah, karena Dia terlalu besar dan terlalu dahsyat dalam hidup kita. Jika Allah sudah menuntun kita, semua masalah bisa kita lewati dan bisa terselesaikan dengan baik. Dan juga dikatakan, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan menjadi seperti taman yang diair dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Hatimu akan puas di tengah-tengah tanah kering yang sepertinya mustahil untuk bersuka cita, tetapi hatimu bisa bersuka cita di tengah-tengah ketidak bisa sukacita menurut logika manusia. Menurut logika manusia tidak bisa bersuka cita. Di tanah kering itu tidak bisa bersuka cita. Tetapi kalau Allah yang bekerja, maka
hatimu akan puas dan engkau akan bersuka cita di dalamnya. Amin. Logika tidak ada uang, tidak ada sukacita. Logika gagal, tidak ada sukacita. Logika sakit penyakit, tidak ada sukacita. Tapi jika Allah ada di situ, kita bisa bersuka cita. Amin. Kemudian saudara-saudara, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ini artinya kita menjadi berkat yang lebih besar lagi bagi dunia ini. Menjadi berkat yang lebih besar, bahkan dari keturunan-keturunan yang lalu tidak mampu melakukannya. Kehancuran-kehancuran yang lalu tidak mampu diperbaiki, dan engkau yang akan memperbaikinya. Amin. Luar biasa ini. Tapi mungkin kita berkata, Pak, saya ini orang kecil. Oh, itu sudah bisa berkata, aku nelayan, aku juga tidak pernah pendidikan. Yohanes sudah bisa berkata, aku ini orang yang masih muda, tidak punya pengalaman. Tapi kita lihat, mereka menggoncangkan dunia karena Yesus beserta dengan mereka. Banyak tokoh-tokoh yang ada di dalam sejarah gereja bukan orang yang hebat, tetapi mereka menggoncangkan dunia. Banyak pemimpin-pemimpin yang berasal dari kekristenan yang akhirnya membangun peradaban-peradaban yang hebat di dunia ini karena Allah menyertai mereka. Allah memakai mereka dan menjadikan mereka berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Saya dan saudara-saudara bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Jika Allah memakai kita, maka kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi sekali lagi, ini berkat dari ibadah yang berkenan kepada Allah. Amin. Ibadah yang berkenan kepada Allah. H dan B. Yang pertama adalah hubungan dengan sesama dipulihkan. Yang kedua adalah kita sendiri menjadi berkat bagi dunia ini. Bagi orang-orang yang tertindas, bagi orang-orang yang kelaparan, bagi orang-orang yang miskin, bagi orang-orang yang susah, kita menjadi berkat bagi mereka. Dan Tuhan akan terus memakai engkau dan memberkati hidupmu selanjutnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Nanti Ibu Wanda berdoa bersama. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan buat hari ini. Terima kasih banyak Tuhan buat ibadah pada saat sore dan malam hari ini. Terima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang adalah ya dan amin di dalam kehidupan kami setiap orang yang percaya. Firman-Mu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu mendatangkan perubahan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu membawa hidup kami, hati kami memperoleh kedamaian di dalam Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, karena firman-Mu begitu luar biasa sudah dikumandangkan kepada kami jemaat Tuhan pada saat sore hari ini. Kami tahu dan percaya setiap kami yang hadir pada saat malam hari ini tidak terlewatkan oleh firman-Mu yang membangun keimanan kami di hadapan Tuhan.
yang membawa kami agar supaya kami lebih memahami dan mengerti akan maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, karena Tuhan akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal, yaitu keselamatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat kerajaan surga. Dan biar kiranya ya Tuhan, Engkau membawa kami agar supaya kami benar-benar dapat mengampuni setiap orang yang ada di sekitar kami, yang membuat hati kami terluka, bahkan membuat hati mereka terluka. Ampuni kami dan bawa kami agar supaya kami boleh saling memaafkan satu dengan yang lain, agar supaya kami dapat membangun hubungan yang baik dengan semua orang, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat semuanya ini, dan kami percaya kami pada saat sore hari ini sudah diberkati, dan Engkau akan membawa kami untuk kami dapat mengubah hidup kami menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kami memperoleh dan memiliki kesalehan yang palsu di hadapan Tuhan, tapi biar kiranya kesalehan yang berasal daripada Tuhan benar-benar menjadi bahagian kehidupan kami. Jangan biarkan kami banyak bersandiwara di hadapan Tuhan dan sesama, tapi buat kami agar supaya kami Tuhan Yesus menjauhi kejahatan, dan kami Tuhan Yesus tidak bersandiwara di dalam kami beribadah, mulai dari saat sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami terima firman ini di dalam hati kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, sama-sama.